Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Darmawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana model pengembangan kurikulum Tyler berbeda dengan model Tabah dan contoh penerapannya. Kurikulum merupakan komponen penting dalam sistem pendidikan karena menentukan arah, isi, dan proses pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan secara sistematis dan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Dalam sejarah pendidikan, banyak tokoh yang telah mengembangkan model-model pengembangan kurikulum yang berbeda. Dua diantaranya adalah Ralph Tyler dan Hilda Tabah. Keduanya memiliki pendekatan yang sama-sama sistematis, namun berbeda dalam titik awal dan peran guru dalam proses pengembangan. Model Tyler dikenal dengan pendekatan top-down, di mana pengembangan kurikulum dimulai dari tujuan pendidikan yang ditentukan oleh otoritas pendidikan. Kemudian dilanjutkan ke pemilihan materi, strategi pembelajaran, hingga evaluasi. Sementara itu, model Tabah menggunakan pendekatan bottom-up, yang menekankan pentingnya peran guru dan kebutuhan siswa dalam merancang kebutuhan kurikulum. Model kurikulum Tyler. Model kurikulum ini dikembangkan oleh Ralph Tyler pada tahun 1949 melalui bukunya yang dikenal berjudul Basic Principles of Curriculum and Instruction. Model ini menjadi salah satu dasar teori pengembangan kurikulum modern dan banyak digunakan dalam sistem pendidikan di berbagai negara. Tyler merancang pengembangan kurikulum dengan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan pendidikan yang ingin dicapai? Yang kedua, pengalaman belajar apa yang dapat diberikan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ketiga, bagaimana pengalaman tersebut diselenggarakan secara efektif? Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi apakah tujuan tersebut telah dicapai? Proses pengembangan kurikulum dalam model Tyler bersifat linier dan sistematis. Urutannya dimulai dari yang pertama, menentukan tujuan. Selanjutnya merancang kegiatan dan materi pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi hasil belajar. Karakteristik model Tyler itu berfokus pada tujuan sebagai titik awal. Dan model ini cocok untuk sistem pendidikan yang terstandarisasi secara nasional. Nah, selanjutnya lebih terpusat dan terkontrol dari atas atau top down. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai pelaksana kurikulum, bukan perancang utama. Selanjutnya ada model kurikulum Tabah. Model kurikulum ini dikembangkan oleh Hilda Tabah pada tahun 1962. Seorang ahli kurikulum dan pendidik progresif yang menekankan pentingnya partisipasi guru dalam proses pengembangan kurikulum. Tabah percaya bahwa guru adalah pihak yang paling memahami kebutuhan siswa dan konteks kelas, sehingga seharusnya mereka dilibatkan secara aktif dalam merancang kurikulum. Berbeda dengan model Tyler yang lebih top down, Tabah memandang guru bukan hanya sebagai pelaksana tetapi juga sebagai perancang kurikulum. Oleh karena itu, model ini cocok digunakan untuk pengembangan kurikulum di tingkat lokal atau sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata peserta didik. Proses pengembangan kurikulum Tabah yaitu ada 7 langkah. Yang pertama, diagnosis kebutuhan, formulasi tujuan, pemilihan isi, pengorganisasian isi, pemilihan kegiatan belajar, pengorganisasian kegiatan, dan evaluasi. Karakteristik model Tabah yang pertama yaitu pendekatan partisipasif dan berbasis pada kebutuhan nyata siswa. Selanjutnya memberikan ruang bagi inovasi guru dalam merancang pembelajaran. Yang ketiga, lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi kelas dan masyarakat. Dan yang keempat yaitu cocok untuk pengembangan kurikulum lokal atau kontekstual. Perbandingan model Tyler dan model Tabah. Mulai dari aspek pendekatan. Model Tyler menggunakan pendekatan top down, yaitu dimulai dari otoritas atas sampai pemerintah atau lembaga pendidikan. Sedangkan model Tabah menggunakan pendekatan bottom up, dimulai dari guru atau sekolah berdasarkan realitas yang ada di lapangan. Selanjutnya ada aspek peran guru. Di model Tyler, guru itu berperan sebagai pelaksana, mengikuti kurikulum yang sudah ditetapkan. Sedangkan peran guru dalam model Tabah yaitu sebagai pengembang. Guru secara aktif merancang dan menyusun kurikulum. Selanjutnya ada aspek titik awal.
Dalam model Taylor, titik awal dalam model Taylor adalah tujuan umum. Jadi tujuan pendidikan dirumuskan terlebih dahulu. Sedangkan dalam model Tabah, titik awalnya adalah kebutuhan siswa, dimulai dari analisis kebutuhan peserta didik. Selanjutnya ada aspek urutan proses. Dalam model Taylor, urutan prosesnya dimulai dari tujuan, isi, dan evaluasi, linear dan sistematis berdasarkan capaian akhir. Sedangkan dalam model Tabah, urutan prosesnya dimulai dari kebutuhan, tujuan, dan isi, lebih kontekstual dan fleksibel. Selanjutnya ada aspek fleksibilitas. Dalam model Taylor itu kurang fleksibilitas atau lebih kaku dan seragam, cocok untuk skala yang besar. Dalam model Tabah, fleksibilitasnya lebih responsif, mudah disesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Dari penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya model Taylor dan model Tabah merupakan dua pendekatan kurikulum yang memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Model Taylor menawarkan pendekatan yang lebih sistematis, terstruktur, dan mudah diikuti, sehingga cocok diterapkan pada tingkat nasional atau sistem pendidikan yang memerlukan standarisasi. Di sisi lain, model Tabah lebih fleksibel, partisipasif, dan kontekstual karena memberi ruang bagi guru untuk menyelesaikan kurikulum dengan kebutuhan nyata yang ada di lapangan. Model ini sangat cocok digunakan dalam pengembangan kurikulum di tingkat lokal atau sekolah. Meskipun berbeda, kedua model ini tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya dapat saling melengkapi. Pendekatan sistematis dari Taylor bisa menjadi kerangka umum, sementara fleksibilitas dari Tabah bisa memperkaya implementasinya sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.